Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai wawasan kebangsaan yang diampu oleh Ibu Isti Nuriyati MP untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada agenda 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas A31 kelompok 3 subkelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Kartika Maharani STRIP, 2. Gelvi Arrazi STRIP, 3. Siti Hamida STRIP, 4. Dutras Irfandi Rehabeam Septedi STRIP, 5. Muhammad Naufal Yusuf Alkaf STRIP. Baiklah, sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud wawasan kebangsaan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan wawasan kebangsaan. Yang pertama, mewujudkan bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. 2. Menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Selanjutnya, mengenai sasaran wawasan kebangsaan. Yang pertama, melaksanakan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas penangkalan maya demi lestarinya keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. Aspek wawasan kebangsaan. Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan 1993 dikemukakan perlunya dipahami dua aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek moral, yaitu konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau komitmen pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Yang kedua, aspek intelektual, yaitu konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, baik saat ini maupun di masa mendatang, serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa. Ada beberapa implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sikap saling menghargai, menghormati agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. 2. Melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan. 3. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 5. Menciptakan perdamaian dan menjunjung tinggi persatuan. 6. Tidak melakukan diskriminasi. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, sasaran, nilai dasar, aspek dan implementasi wawasan kebangsaan, sudah seyogyanya kita sebagai warga negara meningkatkan kembali rasa kebangsaan kita. Setiap warga negara dan aparatur penyelenggara negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh, dalam, lingkup, dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara dengan berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika, demi terwujudnya keutuhan, cita-cita, dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 subkelompok 1 kelas A31. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat sehingga bisa memahami pentingnya penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.